Hayo, tahu nggak ini namanya apa? Yang jawab kepiting? Salah ya bos, ini namanya rajungan. Ya masih saudaraan sih, tapi rajungan hidupnya di laut dan bodinya lebih ramping ya. Mungkin karena kebanyakan ngelawan ombak kali ya. Haha. Gak kalah sama si kepiting nih bos, rajungan juga enak dibikin aneka kuliner yang menggugah selera. Apa artinya? Artinya rajungan banyak yang suka. Nah kalau banyak yang suka, bisa banget nih dijadiin bisnis. Dibanding kepiting, gizi rajungan lebih tinggi bos, tapi lemak dan kolesterolnya rendah. Lihat saja olahannya yang menggoda ini bos. Bos, kalau makan olahan rajungan yang ditumis sama bumbu itu, biasa ya. Udah pernah belum nih nyobain rajungan dalam bentuk kerupuk? Seperti kerupuk pada umumnya, teksturnya renyah dan rasanya gurih-gurih enyai. Segurih cuan yang bisa dihasilkan bos. Kuilah kenalan sama pebisnis yang berada di balik bisnis rajungan enak ini. Hai bos, daging rajungan emang tipis tapi cuannya tebal banget. Mau tahu caranya? Ikutin aku ya. Dewi Fatimah, tapi panggil saja Teh Dewi, biar lebih akrab. Awal mula bisnis ini dimulai sejak 12 tahun lalu di Kampung Kramat, Tangerang, Banten. Gak langsung bikin kerupuk bos. Teh Dewi hanya membangun rumah produksi pemisahan cangkang dan daging rajungan saja. Dulu sih sekedar ingin memanfaatkan hasil laut dari daerah tempat tinggalnya. Tapi gak mau usahanya cuma gitu-gitu aja. Teh Dewi pun memutar otak agar rajungan olahannya punya nilai jual lebih. Dan aku berinisiatif memiliki dua produk lokal dan produk untuk ekspor. Ada beragam produk olahan yang dibuat oleh Teh Dewi, mulai dari kerupuk, nugget, bakso, sampai abon yang terbuat dari daging rajungan serta telurnya. Gak mau main-main dalam usaha, Teh Dewi selalu menomorsatukan bahan baku agar produk yang dihasilkan berkualitas. So, namanya bisnis kuliner ya bos. Penting banget nih memastikan selalu dalam keadaan segar. Lihat aja tuh bos, saat proses pemisahan daging dari cangkang rajungan berlangsung, si rajungan harus selalu diselimuti es serut agar kondisinya gak gampang rusak. Emang deh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gencar memperkenalkan produknya, kini Teh Dewi sampai kewalahan memenuhi permintaan pasar. Kalau soal inovasi, emang Teh Dewi jagonya. Tapi untuk pemasaran, sang suamilah yang memegang kendali. Biasanya kita ada di online shop, terus ada reseller juga, terus kayak dropship sama warung-warung kecil. Meski skala produksinya masih semi pabrik, namun dalam satu hari saja mereka bisa mengerjakan 2-3 ton rajungan utuh dan menghasilkan 3-8 kuintal daging rajungan. Wih, beratnya daging memang sangat tergantung juga dari besar kecilnya rajungan. Tahu kan? Kadang gede cangkang doang. Haha. Nah, bos, rajungan dengan size yang lumayan besar khusus diambil dagingnya aja. Sedangkan yang ukuran kecil baru deh diolah jadi produk turunannya. Kerupuk rajungan jadi salah satu produk bestsellernya Teh Dewi nih. Pembuatannya sih hampir sama dengan kerupuk pada umumnya. Yang membedakan hanyalah penggunaan daging rajungannya bos. Untuk pembuatan kerupuk aja, Teh Dewi bisa menghasilkan ratusan kemasan dalam satu hari. Dengan harga jual paling murah Rp10.000. Kebayang gak tuh bos, berapa cuan yang dihasilkan? Nah kalau untuk per bulan sih alhamdulillah dari 300 sampai 500 juta itu penghasilannya untuk saat ini ya. Tapi tergantung dari kondisi, kembali lagi posisi harga dagingnya berapa itu mengikuti dari pabrik. Bener-bener nih rajungan, bikin cuan banget. Padahal dulu modal awalnya cuma 5 juta rupiah aja loh bos untuk membeli perlengkapan produksi dan rajungan sebanyak 2 kuintal. Kalau dulu hanya sanggup mempekerjakan 15 orang aja, sekarang ada 100 orang karyawan yang ia karyakan.
Tentu saja, para pekerja ini diambil dari warga yang tinggal di sekitar pabrik. Alhamdulillah banget ya bos, bisa buka banyak peluang pekerjaan. Eits, jangan cuma lihat gurih cuannya aja bos. Hingga bisa seperti saat ini, Teh Dewi juga melalui banyak proses perjuangannya loh. Gak cuma enak-enaknya doang. Asal tahu aja bos, rumah produksi rajungan kupas di sekitaran Teh Dewi ternyata cukup banyak loh. Which is, saingannya juga banyak tuh. Banyak banget tantangannya jatuh bangun. Pastinya adanya yang namanya pesaing-pesaing gitu kan. Tapi itu semua bukan hal yang beban untuk kami gitu. Dengan adanya mereka-mereka seperti itu ya kami termotivasi juga gimana caranya aku harus memiliki produk unggulan yang beda dari mereka-mereka. Siap, terus berinovasi dan pinter-pinter baca peluang pasar yang terus dipegang Teh Dewi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, kalau yang lain masih sibuk ngepas-ngepasin rajungan doang, Teh Dewi udah selangkah lebih maju dengan memproduksi produk turunannya ini, bos. Selain nilai jualnya juga lebih tinggi, harga rajungan yang kerap berubah-ubah gak bikin ketar-ketir lagi. Apalagi pemasok rajungan yang didapat gak cuma dari daerah Banten aja, tapi juga dari Kerawang hingga Lampung. Jalanin usaha emang gak mudah bos, tapi harus pinter strategi, bukan cuma kerja keras, tapi harus kerja cerdas, yang penting cuan bos. Bos, yang suka sama keramik? Wah, kudu banget nih belajar gimana cara membuat keramik berkualitas. Asal tahu aja nih, saat ini banyak kafe dan restoran besar yang butuh gelas dan piring keramik custom. Peluang cuan banget ya. Bagaimana membangun bisnis keramik yang anti rugi? Makanya yang mau kaya jalur halal, saksikan terus Cuan Bos setiap hari Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Nah, biar makin gampang atur modal dan pengeluaran, wajib banget nih download Alobank, bank digital masa depan yang bikin hidupmu lebih mudah. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Bayar semua tagihan, fasilitas transfer gratis ke semua bank, sampai diskon belanja. Dijamin untung bos. Jangan lupa download ya. Selamat berakhir pekan dan yang penting cuan bos.